Alright, shalom, selamat datang kembali dalam program saya You Need to Know. Haleluya. Saya percaya hari ini adalah hari yang sangat memberkati, dan saya percaya saudara hari ini akan diberkati melalui video ini. Karena saya berdoa dan saya percaya setiap firman Tuhan disampaikan, maka itu akan membawa berkat yang luar biasa, mengubahkan hidup kita. Nah, hari ini saya mau share sesuatu yang penting, khususnya bagi para peserta yang mengikuti missionary camp minggu lalu, dan juga buat setiap orang yang mendengar video ini, khususnya subscriber saya. Dan ini hal yang akan menguatkan dan memberikan insight bagaimana kita melakukan amanat agung. Nah, seperti saudara tahu bahwa passion saya, panggilan Tuhan dalam hidup saya, bagaimana untuk melatih orang untuk hidup dalam panggilan Tuhan yang berkenaan dengan amanat agung. So, hari ini saya mau beri satu arahan dan satu petunjuk bagi saudara dari firman Tuhan, supaya kita semakin maksimal, supaya makin produktif untuk memuridkan orang. Dan ini juga ada di buku Discipleship atau pemuritan, menghitung harga sebenarnya menjadi murid Kristus. Nah, kalau saudara mau mengikuti kelas khusus ini, bisa tulis nanti di kolom komen kalau saudara rindu, dan ikuti Instagram atau sosial media saya, karena saya akan posting beberapa informasi kelas-kelas Bible study yang akan saya adakan dan pelatihan-pelatihan. Alright, tanpa waktu lama saya akan langsung saja. Mari kita melihat saudara di Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Oke, nah kita perhatikan saudara. Nah, perhatikan Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Nah, saya akan baca, bukan kamu yang telah memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu. Perhatikan, jadi Tuhan yang memilih kita, bukan organisasi, bukan gereja, atau bukan siapa-siapa. Oke, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, kita melihat di sini bahwa dikatakan bahwa tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi ingat, poin pertama adalah bahwa kita harus ingat bahwa, saya akan buat di sini saudara. Yang pertama adalah bahwa Allah yang memilih kita, Allah yang memilih kita. Saya harap bisa terbaca. Allah yang memilih kita. Yang pertama, jadi bukan siapa-siapa, bukan organisasi, bukan gereja, bahkan bukan saya. Nah, kemudian dikatakan di sini, dipilih untuk apa? Bahwa Allah memilih kita, Allah telah menetapkan kita, dan saya kata yang lebih tepat, Allah yang menetapkan, menetapkan. Allah yang menetapkan kita. Untuk apa kita ditetapkan? Supaya apa dikatakan di sini? Akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Dan kemudian dikatakan bahwa kita ada untuk pergi menghasilkan buah. Jadi Tuhan sudah menetapkan. Jadi kita sebenarnya tidak memiliki alasan untuk mengatakan, aduh bagaimana caranya aku memuridkan, didengarkan ya aku, atau banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita urung atau berhenti untuk mencoba untuk memuridkan atau melakukan perintah Tuhan. Tapi hari ini kita belajar bahwa dikatakan bahwa Tuhan sudah menetapkan kita. Jadi ini perintah Tuhan dan ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Artinya saudara, ini akan pasti kita akan mendapatkan orang yang akan dimuridkan. Nah, teman-teman yang kemarin sudah mengikuti camp ini, waktu kami mengutus saudara untuk pergi ke
keluar dan untuk menjumpai beberapa orang yang belum kalian kenal dan kalian berhasil untuk memuridkan mereka. Dan saya percaya nanti ketika saudara sudah kembali di gereja masing-masing, pelayanan masing-masing, saya percaya kalau kalian melakukan ini juga akan terjadi dalam hidup kalian. Itu sebabnya saya mengingatkan kembali bahwa Allah sudah menetapkan kita untuk berbuah. So jangan takut, jangan ragu, jangan berpikir ada nggak yang mau dengarkan aku. Tenang, Tuhan sudah menetapkan kita untuk berbuat. Dan kemudian dikatakan apa di sini? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya. Jadi yang kita harus perhatikan, poin kedua adalah bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Nah, jadi Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Jadi saudara, Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Jadi jangan ragu ya, karena ini Tuhan yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Kalau kita minta Tuhan berikanlah murid, berikanlah orang yang perlu dilayani, Tuhan akan berikan. Dan bukan hanya itu, mungkin kau butuhkan Tuhan, aku butuh ongkos atau membutuhkan media atau membutuhkan hikmat, membutuhkan pertolongan, Tuhan akan berikan. Tuhan akan berikan segalanya supaya kita berbuah. So ini penting saudara, ini janji Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita minta dan Tuhan akan memberikan. Dan ini perintah Tuhan. Ini harus kita perhatikan saudara. Poin ketiga ini, bahwa kita harus mengasihi. Kasihilah sesamamu. Maaf, saudara, saya kurang bagus. Nah, jadi waktu saudara melakukan amanah agung, waktu saudara memuridkan orang, saudara bukan karena sekedar tugas atau kewajiban karena sudah mengikuti kelas pemuridan atau sebagai orang Kristen, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi sesama. Ya, kita memuridkan sesama kita, memuridkan teman kita karena kita mengasihi mereka. Karena kita tahu kalau mereka tidak hidup dalam kebenaran, mereka akan suatu saat nanti, waktu Yesus datang kedua kali, mereka akan menuju kebinasan. Kalau saudara mengasihi teman-teman saudara, kalau saudara mengasihi jemaat saudara, kalau saudara mengasihi orang-orang di sekitar saudara, supaya mereka tidak masuk dalam neraka kebinasan, pergilah dan muridkan mereka supaya mereka hidup di dalam kebenaran. So, saudara sekasih dalam nama Yesus, saya percaya hari ini saudara diberkati dan saudara ingat ketiga poin ini, karena saya percaya ini akan mendorong saudara, memberikan saudara dorongan. Ingat bahwa yang pertama, bahwa Allah sudah menetapkan kita. Yang kedua, Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Dan kemudian kita harus mengasihi sama. Dan saya percaya saudara akan diberkati. Dan kalau saudara diberkati dengan video ini dan saudara terinspirasi atau saudara ingin didorong untuk melakukan sesuatu, please saudara share video ini kepada teman-temanmu, kepada grup-grup WA di pelayananmu, karena saya percaya ini akan juga memberkati banyak orang. So God bless you, Tuhan Yesus memberkati.